Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih melangkahkan kaki kita untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan akan kita lanjutkan dengan tahiyat. Salawat dan salam dalam pagi tersebut kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan mendapatkan syafaat beliau di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Syarah Hadis Sunan Bukhari Muslim karya Abdullah bin Abdurrahman bin Hasan. Tema pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai hewan kurban. Al-Ma'ani jemaah dari objek yang menerima waktu yang disyariatkan penyembelihan hewan kurban. Adapun makna menurut syariat Islam yang disembelih pada hari kurban karena id dengan tujuan bertaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar pensyariatannya ialah Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Di dalam Alkitab disebutkan firman Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena rohmu dan berkurbanlah. Sebagai mufasir menyatakan bahwa yang dimaksudkan di sini ialah hewan kurban yang disembelih setelah sholat Id atau sholat Idul Adha. Adapun dalam As-Sunnah telah diriwayatkan dari Anas yang insya Allah disampaikan di bagian berikutnya beserta uraian-uraiannya. Orang-orang Muslim yang juga sudah sepakat tentang pensyariatan hewan kurban. Hikmah pensyariatannya ialah untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengalirkan darah. Karena yang demikian itu termasuk ketaatan yang paling utama dan ibadah yang paling baik. Allah menggabungkan dengan sholat dalam beberapa ayat Al-Quran, di antara firman Allah yaitu surat Al-An'am ayat 192 yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Begitulah firman Allah di dalam surat Al-Kautsar. Hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha, hari An-Nahrul Akbar, dimaksudkan sebagai sedekah bagi orang-orang fakir miskin dan menunjukkan rasa cinta kepada mereka. Menyembelih hewan kurban juga menegakkan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkannya berupa keselamatan umur, akal, dan agama. Dengan cara mengikuti bapak para nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyerahkan putranya yang tercinta sebagai kurban bagi Allah sekaligus sebagai ketaatan dan keridhaan terhadap perintahnya, maka Allah menebusnya dengan seekor kibas. Maka kemudian hal itu menjadi sunnah yang berasal dari peninggalan bapak nabi kita Ibrahim yang kemudian diperbarui oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha yang agung itu juga mendatangkan kegembiraan, sukacita, dan kesenangan jiwa serta keluarga. Di samping itu di sana ada hikmah dan rahasia-rahasia Allah yang dapat ditangkap oleh pemahaman dan pemikiran sesuai dengan kemampuan setiap orang. Pada dasarnya, penyembelihan kurban ini diperuntukkan sebagai pahala bagi orang-orang yang hidup, tapi ia bisa dijadikan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal, sehingga dapat menjadi pahala dan ganjaran bagi mereka. Namun di sebagian negara hampir tidak ada yang ditentukan kecuali bagi orang-orang yang justru yang sudah meninggal dunia. Sepertinya mereka mengira bahwa menyembelih hewan kurban itu hanya khusus bagi orang-orang yang sudah meninggal saja. Karena itu orang yang masih hidup jarang sekali memperuntukkan hewan kurban bagi dirinya sendiri. Jika seseorang menulis wasiat, maka yang pertama kali ditulis ialah menyembelih satu atau dua hewan kurban yang disesuaikan dengan kemampuannya. Jarang sekali orang yang menulis dalam
surat wasiatnya menyembelih hewan kurban dan membagi-bagi makanan pada malam bulan Ramadan. Selain itu hampir tidak pernah dilakukan. Yang demikian itu disebabkan oleh pengabaian para ulama yang menulis wasiat mereka tanpa mengingatkan dan tidak pula mengajarkan bahwa mestinya wasiat itu untuk sesuatu yang paling bermanfaat seperti kebaikan dan kebajikan. Memang menyembelih hewan kurban merupakan keutamaan kebaikan dan kebajikan, hanya saja ada sebagian kebajikan lain yang boleh menjadi lebih baik daripada menyembelih kurban. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, menyembelih kurban berupa 2 ekor kibas yang berwarna putih berbibit hitam yang telah bersatu. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri seraya menyebut nama Allah, bertakbir dan menginjakkan satu kaki beliau di atas pangkal leher kibas yang disembelih. Di antara bentuk penegasan untuk menyembelih kurban dan juga anjuran Rasulullah SAW, maka beliau melakukannya sendiri dengan menyembelih 2 ekor kibas yang berwarna putih bercampur hitam yang masing-masing dari kibas itu sudah bertanduk. Beliau menyembelih kibas itu dengan tangan beliau yang mulia, dan hal itu merupakan ibadah yang agung, sehingga beliau merasa harus melakukannya sendiri seraya menyebut nama Allah ketika menyembelihnya sebagai permohonan pertolongan kepadanya agar dia mendatangkan barokah dan kebaikan kepadanya. Beliau juga bertakbir sebagai pengagungan kepada Allah. Penyesaannya dalam ibadah menunjukkan kelemahan dan ketundukan di hadapannya. Karena membaguskan penyembelihan itu dituntut sebagai bentuk kasih sayang terhadap hewan yang disembelih agar rohnya segera tercabut. Maka beliau menginjakkan salah satu kaki di atas pangkal leher agar hewan itu tidak meronta-ronta saat disembelih dan justru dapat memperlambat saat penyembelihan sehingga menyakiti dan menyiksanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap makhluknya. Kesimpulan hadis yang pertama, pensyariatan menyembelih kurban. Orang-orang Muslim telah menyepakati hal ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, menyembelih kurban lebih baik dan bersedekah sesuai dengan nilainya. Siapa yang memiliki harta dan dia ingin melakukan takarrub kepada Allah, hendaklah dia menyembelih kurban. Yang kedua, yang paling baik ialah jika hewan kurban yang disembelih Rasulullah SAW, boleh jadi beliau juga memaksudkan perbuatan itu untuk memberikan gambaran dengan makna yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, yang lebih baik bagi orang yang dapat menyembelih sendiri, hendaknya dia melakukannya sendiri karena menyembelih kurban itu dimaksudkan untuk takarrub dan agar menjadi ibadah yang agung. Yang keempat, seseorang yang menyembelih kurban hendaknya mengucapkan saat membelinya Bismillah wallahu akbar. Sesuai ucapan ini sangat nyata. Yang kelima, hendaknya dia menginjakkan salah satu kakinya di atas pangkal leher agar hewan yang disembelih tidak meronta dan berguncang, sehingga memungkinkan baginya untuk menghentikan nyawanya secara cepat sehingga tidak menyiksanya. Yang keenam, yang paling baik cara menyembelih korban atau domba ialah dengan cara membaringkannya, dengan membaringkannya pada sisi kiri karena hal itu lebih mudah. Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari pernyataan Syekhul Ibnu Taimiyah. Di antaranya, menyembelih hewan kurban dapat dilakukan atas nama orang yang sudah meninggal, sebagaimana diperbolehkannya menunaikan haji atas nama orang yang sudah meninggal atau bersaudara. Yang kedua, sepertiga dari daging kurban disedekahkan, sepertiganya lagi dihadiahkan. Kalaupun sebagian besar dimakan sendiri atau dihadiahkan atau langsung dimasak lalu mengundang orang-orang juga diperbolehkan. Terakhir, seseorang boleh menyembelih kurban berupa seekor kambing atau kibas atas nama dirinya dan juga atas nama anggota keluarganya. Begitulah dua pendapat para ulama yang lebih menonjol, dan ini merupakan pendapat Malik serta Ahmad. Para sahabat pun melakukan hal yang sama. Alhamdulillah, pagi hari ini kita membahas tentang hewan kurban dan selesai. Mudah-mudahan karena sudah memasuki sebentar lagi bulan
syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dilimpahkannya, yaitu berupa keselamatan umur, akal dan agama, serta juga mengikuti Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dijelaskan di dalam kisah Nabi Ibrahim, di mana ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai memilih anaknya, namun Allah ganti atau tebus dengan seekor domba kibas atau kambing. Oleh karena itu, dari hikmah ini mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan ketentuan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang kita akan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk menyampaikan hadis-hadis atau firman Allah, di mana tujuannya adalah mengingatkan kita akan kehidupan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.